Ini saya dari tadi salah fokus nih sama kemeja Bapak. Hasil UMKM? Hasil UMKM nih. Wah, luar biasa. Batik Tapi khas batik Riau. asli Riau, khas Riau. Kabupaten? Tapi batik ini dibuat Kabupaten Kota Singi. Oke. Nah, jadi kan ini harimau Sumatera nih. Khasnya dengan harimau Sumatera ya, iya. Pak ya. Karena harimau Sumatera kan perlu dilindungi. Siap. Sebenarnya itu kan juga awal-awalnya lidi sawit itu kan banyak dibuang. Oke, awalnya dibuang. Dibuang. Biasanya jadi limbah, sekarang jadi produktif. Keren ya, Pak. Jadi apa, Pak, itu biasanya? Macam-macam. Tas gitu ya? Bisa tas, bisa nanti kita buat misal tempat apa buah-buahan gitu. Macam-macam lah yang sudah dikemas. Dan bahkan juga lidi sawit juga sudah bisa ekspor. Hai sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Monica Rosa. Senang sekali hari ini kita akan berbincang nih dengan Pak Gubernur Perdana di Nusaraya. Sudah hadir bersama saya Bapak Syamsuar, Gubernur Riau. Bapak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Padat Pak hari ini, Pak? Padat sekali. Padat sekali. Sampai maghrib tadi kegiatan kita. Sampai maghrib dan masih ke Kompas ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Sebelumnya karena dari Riau Pak, boleh saya sedikit berpantun Pak? Boleh aja Nucha. Boleh ya Pak ya? Silakan. Oke, kita akan berpantun di Sahabat Kompas. Tinggi-tinggi pohon kelapa. Suai. Diterpa angin, bergoyang-goyang. Suai. Kepada Pak Gubernur kami menyapa. Suai. Terima kasih sudah datang. Ya suai. Udah bagus Pak? Udah cocok jadi orang Riau? Cocok jadi orang Riau. Cocok. Mungkin Bapak mau membalas Pak, boleh Pak? Ya, terima kasih Ocha. Siap. Pergi bersampan mencari ikan. Suai. Siapkan pancing dan juga jala. Terima kasih kami ucapkan. Karena telah diundang ke Kompas Media. Suai. Terima kasih Bapak. Ya jadi salah satu khas dari Riau adalah berpantun ya Pak ya? Iya, pantun ini kan sudah milik Indonesia karena memang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO merupakan warisan budaya tak benda dunia gitu. Jadi perlu selalu dilestarikan ya Iya, Pak? iya betul. Jadi sahabat Kompas.com jangan lupa untuk terus berpantun gitu ya Pak ya? Iya. Siap. Iya. Oke, jadi sahabat Kompas.com nanti kita akan berbincang nih terkait potensi serta kira-kira apa sih program dari Pak Gubernur untuk Provinsi Riau. Mungkin pertama-tama nih Pak, sebelumnya saya pengen tahu gitu. Sebelumnya kan Bapak sudah menduduki beberapa kali di birokrasi gitu ya Pak ya, dan sampai hingga saat ini Bapak menjadi Gubernur Riau. Kira-kira prioritas Bapak apa nih untuk kemudian memajukan Provinsi Riau? Ya, terima kasih Bu. Jadi kita tahu bahwa Riau ini juga akan memiliki sumber daya alam yang ya luar biasa ya. Baik migas, kelapa sawit, ada HTI, ada sagu, dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan potensi Riau yang patut dikembangkan di masa yang akan datang. Karena itulah dengan adanya potensi ini, kami telah mempersiapkan program kita dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan yang ada di Riau ini dengan hilirisasinya gitu. Kita tahu bahwa kelapa sawit itu merupakan potensi kebun kelapa sawit yang terluas di Indonesia itu ada di Riau. Kemudian sagu juga punya itu juga merupakan kebun yang terluas Riau. Kelapa juga demikian. Termasuk juga saya katakan tadi hutan tanam industri HTI itu. Jadi terhadap hal ini ada yang memang sudah cukup banyak ya industri pengolahannya, sementara ya masih ada yang belum begitu banyak gitu. Jadi untuk mengembangkan ke depan ini bagaimana memang kita berharap hilirisasinya nanti semakin banyak dan ini juga bisa menyerap tenaga kerja dan sekaligus juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah karena punya multiplier effect yang sangat tinggi. Karena itu saat ini memang kami mengarahkan bagaimana pengembangan industri pengolahan yang meningkatkan nilai tambah, di samping itu juga peningkatan produktivitas pertanian dan juga mengembangkan pariwisata dan juga kami tentunya saat ini juga bagaimana mengembangkan UMKM ya sebagai merupakan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Di mana saat ini juga kami berkolaborasi dengan perusahaan swasta agar mereka bisa membina pelaku UMKM kita. Kita sudah punya sekarang ini mitra UMKM 526 yang kita gandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta sana sehingga juga bisa mereka juga memperoleh hasil yang lebih baik untuk nanti produk yang kita pasarkan di nasional
dan kita juga berpartner dengan Sarinah sehingga kita pasarkan di sini hasil-hasil UMKM dan sekaligus juga orientasi ekspor. Dan bahkan dalam rangka untuk meningkatkan usaha UMKM ini dengan adanya kemitraan tadi dengan perusahaan swasta itu, ya alhamdulillah mereka telah bisa menyerap baik tenaga kerja termasuk juga mendapatkan bantuan permodalan lebih dari 26 miliar. Oke, besar sekali ya Pak ya. Besar Bu. Ya. Berarti UMKM sudah digitalisasi Pak di Riau? Atau? Sudah, sebagian besar sudah digitalisasi semuanya. Gitu. Oke, makanya sampai bisa ekspor juga ya iya, Pak ya? Iya, sudah ada yang ekspor juga. Gitu. Oke. Mungkin ini berkaitan nih Pak dengan pertanyaan kedua gitu ya. Jadi untuk Provinsi Riau ini kita tahu kan memang pendapatan daerahnya terbesar sampai mendapatkan predikat salah satu provinsi terkaya di Indonesia gitu Pak. Nah kira-kira potensi apa Pak yang ada di sana gitu ya, selain mungkin minyak yang sudah Bapak sebutkan, kemudian kelapa sawit yang bisa membuat pendapatannya memang menjadi besar gitu. Jadi begini, sebenarnya Riau bukan hanya sekarang mengandalkan migas lagi gitu. Jadi kalau Riau tuh terkaya masih ada yang lebih kaya, misalnya Kalimantan Timur ya. Tapi lagi tentunya kita patut syukuri masih migas masih ada gitu. Tapi untuk saat ini kita juga tidak mengandalkan seluruhnya dari migas ya. Karena kenyataannya sekarang dari data yang kami peroleh dari BPS sekarang terjadi pergeseran ya. Struktur perekonomian Riau itu yang dimana sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun ya, sementara yang berkembang sekarang tadi industri pengolahan ya, dan pertanian yang semakin meningkat yang ditopang oleh komoditi unggulan kelapa sawit gitu dan hutan tanam industri ya. Nah, sebagai gambaran untuk triwulan ketiga tahun 2022 ini industri pengolahan ini telah memberikan kontribusi 27,91% terhadap PDRB, produk domestik regional bruto. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 24,91% gitu. Sementara sektor pertambangan dan penggalian hanya memberikan sumbangan sebesar 22,24% terhadap PDRB besar. Artinya di sini sudah ada penurunan dari sumber migas ini dibandingkan dengan industri pengolahan pertanian khususnya kebun sawit dan sebagainya. Justru ada industri yang lebih besar. Iya, gitu ya, Pak? Iya. Jadi sekarang sawit itu sudah dikalahkan. Sawit itu sudah mengalahkan perkembangan dari migas itu. Nah, ini suatu hal yang barangkali patut kita syukuri karena pada akhirnya juga sumber daya alam migas kan pada akhirnya juga menurun dan pada akhirnya habis itu. Berarti memang Provinsi Riau sudah mulai mengulik potensi lain, mengembangkan gitu ya Pak ya. Oke. Nah tadi kan Bapak sudah mention terkait kelapa sawit dan minyak gitu ya Pak. Ini kan sangat besar di sana gitu. Nah gimana sih Pak peran Pemprov ya Pak ya untuk kemudian meningkatkan atau terhadap sumber alam ini gitu Pak? Ya, arti sumber daya alam sekarang masih ada ya. Jadi sekarang kan juga kan lagi mengembangkan sumber-sumber baru dalam rangka untuk meningkatkan penambahan produksi. Karena kita tahu bahwa di Riau itu kan pada umumnya kan khususnya migas ini kan sudah lama, cukup lama ya. Apalagi kan kalau misalnya berkaitan dengan sekarang ladang blok Pertamina Hulu Rokan itu, blok Rokan ini sekarang dari Pertamina Hulu Rokan sedang melakukan pengeboran yang sangat besar gitu, yang sampai nanti tahun depan ini targetnya sampai 1.000 sumur gitu. Ini semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi. Nah, namun demikian, ini juga kita tahu bahwa komoditinya juga kita tak bisa kita andalkan ya, terus-menerus. Tadi saya sampaikan Ibu. Karena itulah tentunya komoditi yang lain yang nanti pendukung daripada inilah termasuklah kelapa sawit dengan HTI ini. Khusus kelapa sawit, kami juga saya sampaikan tadi mendorong hilirisasi untuk meningkatkan tambah didukung dengan infrastruktur. Nah, pemanfaatan potensi sumber daya alam Provinsi Riau ini yang mempertimbangkan kami juga dalam rangka pengembangan sawit juga kan sekarang pembangunan berkelanjutan ya, ekonomi hijau itu. Nah, sebagaimana juga telah tertuang di dalam RPJMD kami 2009, 2015, 2024 yang itu juga merupakan program yang kami perhatikan. Ibu kan tahu ya bahwa Riau itu selalu orang mengatakan sering terjadi kebakaran hutan lahan. Alhamdulillah sekarang sudah jauh berkurang. Kalau dulu sering kan hampir setiap tahun terjadi bencana asap. Alhamdulillah mulai tahun 2020 sampai 2022 ini bencana asap tidak ada lagi di Riau. Nah, ini kan kami pertahankan, apalagi luas gambut dari Riau itu sangat luas ya, lebih dari 50% itu
geografis Riau itu gambut. Jadi kita tak bisa menghindari itu. Namun demikian, ini memang sesuai dengan program kami Riau Hijau. Ini sekarang juga tentunya kami bagian yang menjadi perhatian kami bagaimana kita membangun daerah tentunya harus berwawasan lingkungan. Sehingga nanti tidak mengganggu nanti perekonomian daerah, dan sekarang ini juga pertumbuhan ekonomi Riau juga cukup bagus Bu, 4,63%. Oke, berarti Pemprov berkomitmen ya Pak terhadap lingkungan juga gitu ya melalui program Riau Hijau gitu ya. Nah, tadi kan Bapak udah mention juga bahwa kebakaran hutan di sana juga sudah berkurang. Itu apa Pak langkahnya mungkin untuk kemudian menjadi contoh gitu Pak? Ya, dulu kan begini Bu, kita dulu memang setiap tahun ya selalu jadi langganan. Sekarang kita memang punya juga salah satu aplikasi Lancang Kuning itu juga salah satu kemarin itu dengan ada aplikasi itu kita mudah mengetahui titik-titik api. Nah, jadi situ kita sudah tahu titik-titik api, dan ini juga kan melalui Badan Penanggulangan Bencana, termasuk juga yang di situ juga ikut dari TNI Polri. Kita juga membuat satgas ya, satgas itu juga sampai di tingkat kabupaten. Kita dalam satgas ini juga ada TNI Polri, termasuk juga ada stakeholder, juga ada dari berbagai inilah komponen lah, termasuk dari pihak perusahaan, termasuk Manggala Ani, pada Bencana, Satpol PP, termasuk juga dari masyarakat juga terlibat situ, dari perguruan tinggi. Ini semua adalah merupakan komitmen bersama untuk mengatasi ini. Nah, dari aplikasi ini kita bisa terbantu sama sekali karena cepat kita menangani. Dulu kan selalu terlambat Bu. Nah, jadi dulu kan kita belum punya aplikasi. Waktu 2019 saya baru jadi gubernur. Waktu itu kita belum punya aplikasi, tapi Polda menginisiasi itu adanya aplikasi Lancang Kuning itu. Dari situlah kita belajar, sehingga kalau misalnya kita turun ke lapangan melihat titik api juga bisa belum tentu jadi api gitu. Nah, jadi kalau hotspot itu ada, tapi ya tentunya belum tentu jadi api. Nah, karena itu sangat membantu sekali karena kita bisa cepat mengamati di lapangan, sehingga juga bertindak juga lebih cepat gitu. Jadi ini sangat membantu dari kita untuk mengendalikan kebakaran hutan lahan. Nah, begitu juga kan dalam rangka ini juga kita memang juga ada pembuatan kanal blocking. Ini juga dibantu oleh KLHK, dibantu oleh BRGM, dibantu oleh polisi, dibantu oleh tentara. Dan juga ada kesadaran masyarakat gitu, tidak membakar lagi. Kami dari pemerintah daerah juga sekarang juga mempersiapkan peralatan pertanian di semua daerah, dan tujuan kami bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka juga bisa mengolah tanah tanpa bakar itu dengan menggunakan alat yang telah kami sediakan. Oke, berarti mungkin kalau Ocha boleh rangkum ada 3 poin penting ya Pak ya strateginya. Yang pertama adanya kolaborasi. Iya, kolaborasi. Banyak stakeholder sampai ke masyarakat gitu ya. Jadi memang ada masyarakat peduli api aja. Oh, ada masyarakat peduli api. Iya. Oke, jadi tidak hanya kemudian Pemprov gitu ya Pak yang memang berkewajiban, tapi memang ini adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang kedua tadi memanfaatkan teknologi ya Pak. Tadi dengan aplikasi dan memang berkelanjutan gitu dari 2019 yang tempoh hari waktu terjadi besar, 2020 kita mulai menggunakan ini. Jadi mulai 2020 sampai 2022 alhamdulillah lah aman untuk Riau. Oke, luar biasa Pak. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri gitu ya, maksudnya bagaimana Pak mengajak masyarakat gitu untuk memiliki kesadaran yang sama gitu? Ya, kita memang masyarakat ini kan kita memaparkan pertama tokoh masyarakat, termasuk juga dari para ulama, tokoh agama, ikut semuanya juga menyampaikan ini. Kita juga mengajak juga dari perguruan tinggi, saya katakan mahasiswa juga diberikan pemahaman oleh dosennya, sehingga pada waktu mereka turun ke KN itu juga bagian untuk mengedukasi masyarakat. Nah, jadi inilah barangkali yang membantu kami untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Artinya kalau membuka kebun atau membersihkan lahan atau menanam apa saja dengan jangan cara membakar. Jadi hal-hal seperti inilah diberitahu ke masyarakat, karena itu alhamdulillah ya semakin tinggi kesadaran masyarakat tidak membakar, karena itu kebakaran hutan lahan di Prusia dapat kita kendalikan dengan baik. Luar biasa ya Pak. Dan tadi juga Pemprov sudah memberikan fasilitas berupa alat. Jadi memang masyarakat juga merasa dekat, merasa diperhatikan, dan juga akhirnya bisa menanam dengan cara-cara dan alat yang baik gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, berdasarkan riset nih yang sudah kita lakukan nih, di Pekanbaru itu terdapat perpustakaan termegah di Indonesia, yaitu ada Balai Pustaka Soeman Hasibuan.
dan ternyata meraih ya Pak predikat desain arsitektur terbaik se-ASEAN 2015. Iya. Nah, boleh Pak diceritain? Ibu Ocha ada pernah sana? Belum Pak. Aduh, kok tahu ya? Riset dari riset. teman-teman kompas.com nih yang ya. ada di sini Pak. Iya. Luar biasa ya Pak ya? Ya, luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke Pak, mungkin boleh diceritakan Pak ke sahabat kompas.com nih, kira-kira fasilitasnya ada apa aja sih di sana? Jadi ada bayangan dan siapa tahu jadi mau ke sana gitu Iya. Pak kan? Jadi sekarang kita agar membuat masyarakat cinta membaca, dan juga di samping tadi yang desainnya cukup bagus ya, dan mungkin ya kami boleh mengatakan yang termasuk terbaik lah di Indonesia ini Luar kan. biasa. Karena itulah kami tentu sayang dengan perusahaan ini, karena itu harus ada kita melakukan upaya-upaya agar tentunya orang senang datang ke sini, datang ke perpustakaan itu. Salah satu upayanya yang kita lakukan ada kegiatan literasi ya di sana. Misalnya kita melakukan kegiatan pengukuhan Bunda Literasi di Provinsi Riau, Kabupaten Kota. Ini salah satu kan bagaimana motivasi ini para pencinta agar mereka nanti senang ke perpustakaan kita itu. Kemudian juga ada program Jelita namanya. Program Jelita itu adalah, ini juga jelitannya jendela literasi dan inspirasi kita. Ini juga, ini sebenarnya banyak disponsori juga anak-anak milenial nih. Oke. Ini juga program ini sudah lama ya, dan itu sejak adanya kita dilanda COVID-19 ini muncullah yang cara seperti ini, sehingga nanti dia bisa komunikasi dengan jarak jauh gitu. Ini juga ada kegiatan setiap minggu, ada menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan. Ini dalam rangka agar nanti orang cinta dengan apa namanya, dengan perpustakaan ini. Kadang-kadang ya tentunya ada training topik yang dibahas bersama dalam rangka cinta dengan perpustakaan, dan sekali itu untuk mengangkat minat baca semakin meningkat gitu. Di samping itu ada aksi literasi setiap minggu gitu. Di dekat situ dengan adanya kegiatan Car Free Day kan ada setiap minggu Bu. Nah, itu juga ada kegiatan sana. Ada kegiatan festival literasi juga kita buat, termasuk juga ada berbagai kegiatan lain seperti misalnya kita mengajak dari warga, dari perusahaan, dari dinas instansi vertikal bagaimana mau berkenan menghibahkan buku. Mungkin buku di rumah atau buku di kantor yang mungkin selama ini sudah dibaca, ini juga bisa dihibah untuk menambah jumlah buku yang ada sana. Kami juga sudah menyediakan ya digital library yang dapat diakses ya melalui Android. Nah, ini tujuannya mereka nggak perlu sampai ke sana, tapi mereka juga bisa dengan menggunakan Android. Nah, mereka bisa tahu nanti apa saja yang ada di situ, dan ini juga sudah kita gaungkan kepada masyarakat agar mereka semakin cinta dengan perpustakaan dan semakin menggerakkan agar minat baca semakin tinggi di Riau. Oke, luar biasa. Berarti tadi sudah dipaparkan nih program-program dari Pemprov untuk meningkatkan kualitas literasi di Riau gitu ya Pak. Tadi ada Bunda Literasi, kemudian ada digital library gitu ya Pak ya, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin boleh Pak diceritakan kendalanya apa Pak yang ditemui untuk kemudian meningkatkan kualitas literasi di Provinsi Riau? Yang sebenarnya sekarang ini kalau kendala boleh dikatakan tidak ada, cuman kan sekarang kan kita memang harus bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah supaya nanti minat sekolah untuk belajar, untuk datang ke sana itu semakin tinggi. Tapi kami melihat dari angka kunjungan ke sana juga semakin tinggi Bu, apalagi misalnya bagi warga-warga dari daerah, misalnya kabupaten kota, mereka kan punya keinginan juga sana. Apalagi dengan ada kegiatan Jelita. Seperti Jelita itu tadi kan, ini kan sebetulnya banyak anak-anak milenial. Iya, jadi kita sesuaikan temanya, dan narasumbernya juga kadang-kadang juga menyenangkan. Nah, jadi Jelita ini juga sebetulnya ini juga sekaligus promosikan agar orang cinta dengan perpustakaan gitu. Oke. Dan maksudnya mengajak milenial untuk ikut terjun langsung, ternyata positif Pak responnya. Positif. Oke, luar biasa. Sip. Kemudian kalau pendidikan Pak, kualitas pendidikan di Provinsi Riau seperti apa Pak? Alhamdulillah Bu, sekarang kan ada peningkatan Bu. Kita kan bisa melihat nanti dari prestasi anak-anak yang mereka pada setiap tahun mengikuti olimpiade, baik olimpiade nasional maupun juga olimpiade internasional. Kami juga memberikan penghargaan kepada mereka, sekaligus juga memberikan semacam bantuan untuk memotivasi mereka agar senang belajar sehingga mereka bisa berprestasi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Alhamdulillah Bu, peningkatannya bagus sekali, dan ini juga dibuktikan bahwa indeks pembangunan manusia kita meningkat Bu, ya kalau dibandingkan tahun sebelumnya.
Nah, karena itulah tentunya sekarang memang kami terus menggalakkan anak-anak, sekali juga terus bagaimana meningkatkan kualitas para guru agar nanti SDM di Riau bisa lebih baik, dan harapan kami juga anak-anak juga mau belajar tidak hanya nanti di Indonesia, mereka juga bisa belajar di luar negeri. Nah, ini barangkali yang salah satu motivasi kami. Kami juga selalu mengatakan kita tak boleh bangga dengan SDA yang berlimpah. Pada suatu saat juga SDA ini akan habis, tapi kita banggalah pada suatu saat kualitas SDM kita berkualitas, apalagi nanti masa yang akan datang mulai tahun 30 sampai 2045 kita akan dapatkan bonus demografi. Nah, bonus demografi inilah kita harapkan sih anak-anak inilah nanti yang akan mengisi pembangunan yang ada di semua daerah di Indonesia. Tapi ini semua tentunya harus memiliki kualitas dan juga harus menguasai bahasa, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, terutama juga tentunya digitalisasi. Nah, itu selalu kita kasih semangat gitu ya, sehingga tentunya kami bangga juga sekarang anak-anak juga ada yang kuliah di Rusia seperti kemarin. Kemarin seperti saya melepas anak kemarin, dia berangkat ke Rusia, saya tanya sama anak tuh, "Kamu kuliah di mana, Nak?" "Di Universitas Rusia." "Udah pandai bahasa Rusia?" "Udah belajar, Pak." "Bahasa Inggris pintar-pintar." "Tapi Rusia kan lagi berperang." Saya bilang, "Nggak apa-apa, Pak." "Jurusan apa?" "Jurusan teknik nuklir." Nah, berarti kan hebat tuh. Kalau anak pintar kan pasti dia nggak ada keraguan-raguan dia kuliah dimanapun ya, karena memang jurusan teknik nuklir itu kan jarang itu anak-anak kita Indonesia ini. Jadi karena begitu ya kita kasih semangat lah bahwa anak-anak, saya kemarin tuh banyak olimpiade, ada olimpiade nasional, ada olimpiade nasional. Saya tanya sama anak-anak, rata-rata mereka ke luar negeri gitu. Nah, kita bangga juga lah bahwa mereka sudah siap lah untuk tentunya bersaing dan siap lah untuk nanti menghadapi Indonesia Emas 2045. Iya, oke. Mungkin mau tahu juga nih Pak, untuk komitmen dari Pemprov, adakah beasiswa gitu Pak untuk anak-anak daerah gitu? Ada Bu, kita ada beasiswa untuk S1, ada beasiswa S2, ada S3, ada. Oke. Bahkan kita juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang misalnya dari kaum yang misalnya dari suku suku yang masih perlu kita bantu gitu. Dari suku anak dalam lah gitu ya. Oke, mungkin diharapkan bisa kembali lagi ke daerah gitu ya Pak, membangun daerah gitu ya Pak ya? Harapan kami begitu Bu. Ini contoh Bu, saya beritahu sama Ibu. Siap. Ini kemarin kan Piala Dunia ini salah satu anak-anak Riau yang kerja di Qatar. 12 tahun dia kerja di Qatar, kemarin kan jadi trending topik dia. Kebetulan yang jaringan internet 5G itu, yang kemarin itu baru dikomersilkan di Qatar, itu anak dari Riau yang namanya Hamdaner Rokan gitu. Kebetulan anak Riau yang sudah bekerja 12 tahun di Qatar, dan dia bekerja sebagai wakil manajer Telkom Qatar. Gitu. Wow, oke. Berarti stay di sana ya Pak ya? Iya, stay di sana dia. Nah, ini alhamdulillah lah. Jadi berarti kan kita bisa mendunia juga itu. Bangga juga kan ya. Ada anak Indonesia yang itu. Rupanya ada anak Indonesia, ada 2 orang, satu dia, satu lagi mungkin anak tuh dari Jakarta atau dari mana tuh. Oke, luar biasa. Nah, mungkin kita bergeser ke pariwisata, boleh ya Pak ya? Boleh. Ini yang ditunggu-tunggu sama sahabat Kompas.com biasanya untuk nonton Nusaraya tuh biar tahu kira-kira di daerah ini ada apa aja gitu. Nah, kalau untuk Provinsi Riau kan memang memiliki destinasi wisata alam unggulan ya Pak ya. Ada air terjun Lubuk Bigau yang indah banget. Terus juga ada banyak lagi. Nah, itu gimana Pak upayanya dari Pemprov gitu ya dalam meningkatkan jumlah wisatawan? Ya, sekarang kan kita ada program Bu ya, program nasional Bangga Berwisata Indonesia. Jadi sekarang kan seimbang nih. Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia ini juga sejalan dengan Bangga Berwisata Indonesia. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden kita, bahwa kita memang sekarang ini dengan COVID-19 ini, kita juga mengutamakan wisatawan domestik. Nah, dari situlah tadi yang disampaikan Ibu, itu mulai berkembang sekarang di beberapa desa dengan objek kunjungan-kunjungan baru. Cuman sekarang yang jadi problem kita memang ada lokasi-lokasi juga infrastrukturnya belum baik, dan inilah yang harus kita tangani agar nanti infrastrukturnya bisa baik, sehingga nanti bisa memicu tentunya kunjungan wisata lebih banyak di sana. Objek wisata di Riau ini ada wisata alam, ada wisata sejarah, ada wisata budaya juga, dan banyak sebenarnya Bu. Jadi kita sudah punya agenda kalender wisata itu mulai Januari sampai dengan Desember gitu. Nah, tahun 2023 nanti Indonesia setelah ditunjuk oleh Pak Menko Invest, salah satu juga tujuan wisata yang nanti
pada bulan Juni kita nanti ada bulan bahari. Jadi Ibu harus datanglah ke Riau bulan bahari nanti. Siap. Bulan bahari itu temanya bulan bahari. Rencananya nanti akan dilaksanakan di Dumai. Nah, ini salah satu gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia sekaligus gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, kami tentunya dalam rangka ini telah membuat produk UMKM untuk dikembangkan. Sekaligus juga bagaimana kita bisa memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat juga mendukung program pemerintah dan program nasional ini. Alhamdulillah dulu kan di masa COVID-19 dari Menteri Pariwisata kan selalu menggerakkan juga bagaimana tumbuhnya desa-desa wisata. Alhamdulillah kami juga Riau tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain, di mana pada tahun 2021 kita juga mendapat desa wisata terbaik kedua nasional. Waduh, selamat. Dan tahun 2022 ini alhamdulillah itu yang kalau dia yang dua tadi yang desa yang terbaik dua tadi itu adalah namanya desa Kampung Masjid yang lebih dikenal adalah Kampung Patin, Bu. Karena Kampung Patin itu di situ hampir setiap rumah itu mereka punya budidaya patin. Dari patin itulah mereka buat produk-produk turunannya dengan macam-macam, dan itu banyak kaum ibu yang usahanya terutama pelaku-pelaku UMKM gitu di kampung itu. Nah, di situ juga nanti ada seperti Raja Ampat. Kita bisa lihat Raja Ampat. Kalau saya bilang waktu itu dengan Pak Menteri, ini Raja 5 nih kalau dia tidak Raja Ampat, saya bilang itu. Nah, kemudian yang tahun 2022 ini itu ada namanya Kampung Dayun di Kabupaten Siak. Kalau tadi di Kabupaten Kampar, alhamdulillah kita juga dapat ranking 1 kepada desa wisatanya. Nah, ini semua adalah salah satu inovasi dibuat oleh masing-masing kabupaten kota untuk menggerakkan pariwisata di desa-desa. Salah satu untuk meningkatkan wisatawan domestik. Alhamdulillah Bu, cukup lumayan Bu. Jadi pendapatan desa-desa yang mengembangkan wisata-wisata ini, mereka juga sudah bisa mendapatkan uang miliaran juga setiap minggu Bu. Oh ya Pak? Ada yang begitu Bu. Ya. Oke. Terhadap yang desa-desa yang tadi banyak pengunjung wisatanya gitu. Oke. Nah tadi kan Bapak udah sempat mention bahwa infrastruktur di sana itu jadi problem. masih menjadi kendala ya Pak. Iya. Itu infrastruktur apa Pak? Jalan atau jalan, homestay-nya? Jalan sebenarnya. Jalan ya? Jalan. Kalau misalnya contoh misalnya sekarang kan kita ada wisata pantai juga, misalnya Rupat. Itu kan jalan kita nyebrang ke Pulau Rupat. Ya di situ juga ada pantai yang sangat indah sekali. Tapi ya infrastrukturnya belum jalan lah dalam hal ini. Nah, itu yang sekarang kami dorong bagaimana memenahinya secara beransur itu. Nah, satu lagi kita ada wisata Bono, Bu. Wisata Bono mungkin Ibu belum tahu ya apa nama Bono ya. Baru dengar. Bono itu juga nggak ada di dunia hanya ada 2 gitu. Nah, ini Bono ini kan seperti gelombang besar, itu ada di Pelalawan, di Teluk Meranti namanya. Itu Bono itu nanti kalau misalnya ini banyak orang pakai selancar Bu ya. Dan banyak juga ada dari asing juga hadir sana gitu. Nah, cuman juga persoalan juga masalah infrastruktur. Ini menjadi tugas kami nanti dengan Pak Bupati Pelalawan bagaimana membenahi ini agar nanti tentunya banyak orang berkunjung ke Riau. Oke, berarti kalau untuk penginapan, sanitasi aman Pak? Alhamdulillah aman Bu. Aman listrik ya sahabat? aman gitu. Nah, salah satu lagi kami juga sekarang mengembangkan investasi Bu, dan alhamdulillah juga Riau termasuk tumbuh investasinya cukup besar. Kita tahun lalu kita ranking 5 setelah Pulau Jawa. Ini juga dapat menyerap tenaga kerja dan juga itu salah satu juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi multiplier effect yang sangat besar untuk Riau. Oke. Berarti udah aman nih sahabat Kompas.com untuk ke sana aman ya Pak ya? Aman Bu. Saya juga mau ke sana nih Pak, boleh Pak? Silakan Ocha. Oke. Tadi Bapak juga sempat mention UMKM di sana ternyata sebesar itu ya dampaknya untuk pariwisata juga gitu ya. Karena kan kita kalau bicara pariwisata nggak lepas dari UMKM. UMKM Pak. Betul. Ini saya dari tadi salah fokus nih sama kemeja Bapak. Hasil UMKM? Hasil UMKM nih. Wah, luar biasa. Ini dari kabupaten. Jadi kita di Riau itu setiap kabupaten kota itu punya produk unggulan. Baik dari hal tenun, dari kerajinan-kerajinan, termasuklah usaha batik ini. Ini batik Riau namanya. Batik khas Riau. Tapi batik ini dibuat kabupaten kota Singi. Nah, jadi kan ini harimau Sumatera nih. Khasnya dengan harimau Sumatera ya Pak ya. Karena harimau Sumatera kan perlu dilindungi. Siap. Iya, makanya saya dari tadi ngeliat, kok keren nih Bapak nih. Ternyata produk UMKM-nya memang. Iya, jadi berlomba-lomba UMKM-nya masing-masing kabupaten dia buat inisiatif kreatif sendiri gitu. Jadi mereka begitu. Ya sama juga kami juga Ibu juga dengan sebagai ketua Dekranasda juga dia punya produk yang dia bikin sendiri juga. Jadi sehingga nanti batiknya bisa macam-macam gitu. Produk oleh-oleh makanan gitu. Khasnya apa Pak? Kalau makanan nih di Riau nih? Ya Ibu nanti mau apa? Ada lempok. Lempok. Nah,
ada apa namanya, kacang pukul. Yang bisa kita bawa ke Jakarta, Pak. Bisa, Bu. Bisa Banyak lah, Bu. semuanya. Pokoknya Ibu kalau nanti pergi ke sana, mungkin Ibu nanti ada kue talam durian, banyak lah, Bu. Pokoknya Waduh. ada bulu kemojo. Udah banyak itu, mereka itu dalam hal ini yang produk-produk makanan itu juga sudah banyak merupakan warisan tak benda juga diakui secara nasional gitu. Jadi ini memang sudah jadi apa namanya, ikon Riau lah gitu. Oke, harus dicoba. Jadi kalau ya, Ibu Pak. Ocha ini belum pernah ke Riau nih. Nanti Belum, kalau sampai Pak, ke Riau, aduh. banyak sekali Bu kalau cari makan apa Belum saja bisa. sampai. Gitu. Saya percaya, Pak, di sana tempatnya ya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau untuk pusat UMKM sudah ada, Pak, di sana, Pak? Ada? Udah ada ya? Ada. Itu di Ibu daerah nanti apa? bisa turun aja dari pesawat, nanti sebentar aja keluar dari bandara, Ibu sebelah kanan tuh, Ibu mau apa? Di sana ada durian luntuhnya. Ibu bisa makan durian kapan bangun, ada 24 jam. Aduh, the best. Saya paling suka durian lagi, Pak. Kan pas lah Ibu. Makanya Itulah. harus kunjung ke Riau. Iya, kalau di sini mahal kan, Pak, durian, Pak. Di sana murah lah. Oke. Terus ada juga ya, Pak, lidi sawit itu dimanfaatkan ya, Pak, itu ya. dia. Itu Kerajinan salah tangan. satu yang saya kata tadi. Ini lidi sawit ini sebenarnya itu kan juga awal-awalnya lidi sawit itu kan banyak dibuang. Oke, awalnya dibuang. Dibuang. Sekarang lidi sawit itu sudah merupakan kerajinan. Ada salah satu pengrajinnya dari Rohil, Hendra namanya. Dia udah sempat diundang ke Amerika tuh. Antara produk dia membuat tas, membuat produk-produk macam-macam tuh. Itu awalnya dari kecil sama sekali saya tahu. Awalnya sama sekali belum ada dia usaha lidi. Sekarang dia sudah kemana-mana tuh. Kemarin dia baru pulang dari Amerika. Itu mereka sudah pemasaran juga di Sarina. Ini baru-barusan ini diundang lagi ke Malaysia dia. Jadi artinya lidi sawit ini biasanya jadi limbah, sekarang jadi produktif. Keren ya, Pak. Jadi apa, Pak, itu biasanya? Macam-macam. Tas gitu ya? Bisa tas, bisa nanti kita buat misal tempat apa buah-buahan gitu. Macam-macam lah yang sudah dikemas. Dan bahkan juga lidi sawit juga sudah bisa ekspor. Jadi tidak hanya lidi sawit itu kalau dulu kan dibuang aja dibakar apa paling. Kalau sekarang enggak itu, produktif. Oke, berarti kemudian dari Pemprov ada nggak nih, Pak, langkah khusus gitu ya untuk membuat UMKM bisa bersaing, Pak, keluar, Pak? Kan udah beberapa kali nih Bapak menyebut sampai ekspor gitu. Iya. Jadi kami kan gini, Bu, kami kan memang sekarang kan tadi saya katakan kan memberikan bantuan kepada UMKM. Kan ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari Pemda juga. Oke. Nah, kita juga bekerjasama tadi dengan perusahaan swasta tadi. Nah, ini maksudnya supaya nanti UMKM itu mereka pertama produknya itu agar misal laku dijual baik pasaran nasional maupun juga pasaran internasional gitu. Nah, ini kan mesti ada pembinaan dari kita dan ini juga kita lakukan baik dari Pemda sendiri maupun juga bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sana. Jadi itu salah satu barangkali juga yang memicu pertumbuhan ekonomi di sana sehingga kita harapkan nanti tumbuhnya UMKM bisa juga meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Oke, siap, Pak. Mungkin terakhir nih, Pak. Iya. Sebagai seorang gubernur, kira-kira harapan Bapak apa nih untuk Provinsi Riau? Dan mungkin Bapak ada pesan khusus untuk pemerintah pusat dan juga masyarakat, khususnya masyarakat Riau. Silahkan. Iya, pertama saya tentunya ingin mengajak lah ya, bahwa Riau ini kan tidak cukup dengan APBD-nya. Kita juga butuh dukungan terutama pembangunan infrastruktur ya, yang ada di Riau itu baik jalan, jembatan dan sebagainya. Kan Riau ini kan terdiri dari daratan dan kepulauan. Artinya potensi besar ini sebenarnya kalau didukung oleh infrastruktur yang baik, tentu ini makin memicu nanti perkembangan ekonomi di sana. Kami yakin dan percaya itu gitu. Karena itu juga kira-kira beberapa bulan yang lalu dari tim Bebenas turun ke Riau, dipimpin oleh sesamanya waktu itu, Setaris. Mereka terdiri dari semua para deputi. Mereka waktu itu juga selatur sama kami, termasuk para bupati. Ini membincangkan untuk bagaimana potensi Riau ini bisa dikembangkan ke depan. Nah, saya waktu itu nyampaikan, kalau potensi Riau ini kembang ke depan, infrastrukturnya kami sama mengharapkan. Sekarang misalnya di Riau kan sudah ada jalan tol, tapi jalan tol sudah siap, tapi kan baru sebagian. Kami ingin juga jalan tol ini bisa dilanjutkan, siapapun nanti pemimpin negara kita ini akan datang. Sehingga jalan tol Sumatera mulai Aceh sampai ke Riau, sampai ke Lampung itu juga bisa nanti kita manfaatkan. Nah, kemudian untuk mendukung tadi, saya katakan tadi kan Ibu bilang ya pariwisata, banyak objek-objek wisata yang bagus. Ini kan sebenarnya kan juga kita tahu bahwa Pak Jokowi selalu katakan, artinya ini kan harus dibangun konektivitas dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di masing-masing daerah. Ya seperti adanya misalnya pariwisata, ada yang objek pertanian, termasuk juga di situ ada pelabuhan. Ini kan semuanya
yang sumber-sumber ekonomi yang bisa meningkat apabila ini didukung oleh infrastruktur yang sebaiknya. Nah, karena itulah kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat, kami juga mengharapkan dukungan dari swasta, dan kami juga berharap dukungan dari seluruh masyarakat. Kami siap berkolaborasi agar tentunya apa yang menjadi cita-citakan, ya terutama yang masyarakat adil dan makmur, sekaligus juga ekonomi Riau itu juga cukup bagus, apalagi kita tahu bahwa ekspor Riau itu juga penyumbang devisa negara yang cukup besar, dan kami juga sekarang ini memelihara suasana aman kondusif agar nanti orang senang datang investasi di Riau. Karena apabila ini bisa kita rawat, kita pertahankan dengan sebaiknya, dengan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, ya kami yakinlah apa yang kami harapkan sesuai dengan visi dan misi kami yang kami sebutkan di situ adalah Riau bersaing, sejahtera, kemudian bermartabat dan unggul di Indonesia, itu mudah-mudahan dapat terwujud. Amin. Namun demikian tentunya kami butuhlah termasuk dukungan OCA, dukungan Kompas juga, agar nanti tentunya bisa mengekspos Riau ini, dan kami dengan senang hati lah kalau orang mau investasi di Riau, apalagi kami setiap tahun apa yang targetkan pemerintah investasi Riau selalu lebih target gitu. Karena kami tahu itu juga bisa menurunkan angka kemiskinan, sekaligus juga bisa menurunkan angka pengangguran, kemudian juga besar sekali multiplier effect yang bisa dirasakan oleh masyarakat Riau dalam rangka untuk membangun Riau lebih baik. Makasih. Siap. Mungkin boleh Pak pesan untuk masyarakat Riau, Pak? Ya, terima kasih. Kami ini kan sekarang sudah memasuki 4 tahun, Bu. Karena kami dilantik kan 20 Februari ya. 19 Februari tahun 2019. Nah, ini kan juga kan kami sudah akan memasuki 4 tahun nih, Bu. Kami bertugas, ya kami tentunya mengucap terima kasih kepada masyarakat Riau yang telah membantu kami, ikut bekerjasama, ikut memberikan masukan pada kami. Semoga tentunya kami bisa menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, dan kami harapkan juga dukungannya, karena bagaimanapun ya kerja kita ini belum selesai, apalagi kita kemarin dihadapkan dengan COVID-19. Kami baru bertugas 2019, kita dihadapi kebakaran yang begitu hebat. 2019 itu sampai Oktober baru selesai, Bu, bencana asap waktu itu. Kemudian Maret 2020 dihadapkan COVID, sampailah 2021 sampai sekarang. Tentunya ini masih banyak lah kekurangan kelemahan kami dalam rangka tentunya memenuhi ya aspirasi masyarakat. Karena itu juga kami berusaha, mudah-mudahan juga 2023 ini bisa kami kerjakan terhadap apa yang jadi harapan masyarakat, walaupun bulang barangkali terhadap kekurangan masa lalu, karena memang APBD kita juga menurun, Bu, dibandingkan pada waktu saya bertugas, disebabkan dengan ada COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya dengan semangat kita bersama, dan sekaligus dukungan nanti dari pemerintah pusat, dan sekaligus pihak swasta yang ada di Riau, dan termasuk juga rekan-rekan sahabat kami yang senantiasa mendukung membangun Riau, dan mudah-mudahan di masa akan datang Riau bisa juga yang kami harapkan tadi Ibu sampaikan, menjadi objek wisata. Kalau orang bilang kalau tak ke Riau itu tidak sah juga berwisata gitu. Siap. Karena di Riau sebenarnya event itu sebenarnya banyak sekali ya, seperti ada pacu jalur, ada juga bakar tongkang. Itu semuanya kan event-event kebudayaan, termasuk juga di Riau juga punya kerajaan Siak, yang peninggalan kerajaan Siak yang itu cukup bagus ya, istananya masih ada, dan banyak peninggalan masih ada dalam sana, dan itu semua adalah merupakan khasanah yang patut nanti kita banggakan di masa akan datang. Kami tentunya sekali lagi mengucap terima kasih atas dukungan dari masyarakat Riau, dan mudah-mudahan kami dapat membawa amanah ini dengan sebaiknya demi tentunya kejayaan Riau di masa yang akan datang. Terima kasih. Siap. Amin, Pak. Mungkin tadi kita sudah buka ya, Pak ya, dengan pantun. Yeah. Jadi boleh ya Pak kita tutup dengan pantun lagi? Boleh. Kita tutup sahabatkompas.com dengan pantun, boleh nih. Udah siap semua? Siap. Siap ya? Siap. Hendak dulang diberi dulang. Suai. Dulang berisi sagu mentah. Suai. Pak Syamsuar hendak pulang diberi pulang. Suai. Tinggal pantun barang sepatah. Waduh. Boleh Pak, barang ini sepatah pantun. Ocha ini baru berjumpa dapat dia berpantun. Aduh. Nah, ya, baiklah, nanti Ca kami balas juga pantun Ocha nih. Siap. Rasanya kami kalau dari Riau tak balas ya, nanti tak bisa pulang kami malam ini. Ke pasar Cipuan membeli selasih. Suai. Selasih disimpan dalam bekalan. Suai. Kepada Kompas dan pemirsa diucapkan terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Siap.
Keren banget, keren banget. Oke, terima kasih banyak Bapak Sama-sama, sudah Ca. berkenan berbincang dengan kompas.com. Semoga Provinsi Riau semakin maju ya Pak Amin, ya. amin. Dan harapan-harapannya bisa segera tercapai. Amin ya. Oke. Ya, terima kasih Ocha. Ya. Sama-sama Bapak. Oke, sahabat kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita bersama Pak Gubernur. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Jangan lupa juga untuk saksikan terus program-program di kompas.com. Saya Monica Rosa undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.